Baik, kakak dan teman-teman, waktu pretest sudah habis, link akan kami tutup. Berikutnya, saya akan memaparkan dan membacakan CV dari pembicara pertama kita, yaitu Kak Alia. Kakak Alia atau Faustina Aurelia Wasikumanireng adalah mahasiswi aktif di Universitas Santo Borromeus yang berasal dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kakak Alia menempuh beberapa pendidikan seperti dari SD, SD Kawolo Wailolongo 2011 sampai 2017, kemudian SMPN 2 Larantuka 2017 sampai 2020, SMA S Katolik Frateran Todo Larantuka 2020 sampai 2023 dan sekarang sebagai mahasiswi aktif di Universitas Santo Borromeus program studi ilmu gizi. Kemudian Kakak Alia memiliki beberapa prestasi yang ia raih. Selanjutnya, pemaparan materi dari Kakak Alia. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Kak Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Tere yang telah membacakan CV saya dengan baik. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di webinar Vol 2. Izinkanlah saya memaparkan materi terkait gizi dan penyakit jantung, intervensi diet untuk kesehatan kardiovaskular. Di sini, di sini terdapat dua gambar. Coba teman-teman temukan perbedaannya. Boleh di room chat. Ya, yang kanan sehat, yang kiri sakit. Gambar ini menunjukkan perbedaan antara seorang yang tampak sehat secara fisik dengan postur tubuh yang bugar dan seorang yang berada di kursi roda, yang menggambarkan dampak dari penyakit kardiovaskular, terutama penyakit jantung atau stroke. Secara umum, orang sehat cenderung memiliki kemampuan bergerak tanpa batas, menjaga kebugaran fisik, dan tidak mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, penyakit jantung atau stroke dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelumpuhan, kelemahan otot, atau penurunan kemampuan motorik yang dapat menyebabkan seorang harus menggunakan kursi roda. Perbedaan mendasar ini menggambarkan pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit jantung. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah dan mengobati penyakit jantung. Sebelumnya di sini teman-teman semua pada tahu tidak apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular itu penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan jantung. Oke, penyakit kardiovaskular atau PKF adalah penyakit salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi lemak jenuh, garam dan gula berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Oleh karena itu, intervensi diet menjadi penting dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit jantung. Berikutnya, menurut data terbaru dari World Federation and British Heart Foundation, jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskular meningkat dari 12,1 juta pada tahun 1990 menjadi 20,5 juta pada tahun 2021. Penyakit ini menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan 4 dari 5 kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut data terbaru dari 2023, ada 5 penyakit kardiovaskular utama yang menyumbang kematian. Yang pertama, stroke. Stroke itu 19,42% dari total kematian. Yang kedua adalah penyakit jantung iskemik atau serangan jantung, 14,38% dari total kematian. Yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Itu sekitar 6,8%. Yang keempat adalah gagal jantung, 4,5%. Yang terakhir, aritmia jantung atau gangguan pada detak jantung itu sekitar 2-3%. Berikutnya, faktor-faktor apa saja sih penyebab meningkatnya kasus penyakit jantung? Antara lain yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula dan garam, serta rendah serat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Di sini, untuk konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL per hari, untuk garam 1 sendok teh, untuk gula itu 4 sendok makan, dan untuk lemak bisa berupa minyak itu 5 sendok makan. Faktor yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari atau kurangnya olahraga dapat menyebabkan penambahan berat badan dan masalah kesehatan lainnya. Faktor yang ketiga adalah obesitas. Ini berkaitan dengan faktor yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Dapat menaikkan berat badan yang berlebih, berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi seperti hipertensi tadi, diabetes, dan penyakit jantung. Faktor yang keempat adalah stres. Sering terjadi ini pada mahasiswa-mahasiswa nih, mungkin banyak tugas yang menumpuk. Nah, tingkat stres yang tinggi dan manajemen stres yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan jantung secara negatif. Yang kelima adalah merokok. Pasti di sini banyak teman-teman nih yang merokok nih. Kebiasaan merokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan, perokok aktif di Indonesia tembus 70 juta orang dengan mayoritas adalah anak muda dari umur 10 tahun sampai 18 tahun. Yang keenam adalah konsumsi alkohol berlebihan. Mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan memicu aritmia. Faktor yang berikut adalah diabetes. Diabetes yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Faktor yang kedelapan adalah genetik. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung dapat meningkatkan risiko individu mengalaminya secara turun-temurun dari garis keturunan. Yang kesembilan adalah usia. Risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya umur. Dan yang terakhir adalah kondisi medis lain. Penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gangguan tiroid juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit jantung. Slide yang berikut. Bagaimana sih cara menurunkan kejadian penyakit kardiovaskular? Di sini ada 5 cara. Cara yang pertama dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran tentang faktor risiko PKF, penyakit kardiovaskular melalui kampanye kesehatan publik dan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, dan penghindaran kebiasaan merokok sangat penting. Seperti yang sekarang kita lakukan adalah webinar. Bagaimana sih cara menangani dan mengelola penyakit kardiovaskular? Yang kedua adalah peningkatan kesehatan primer. Memperkuat sistem layanan kesehatan primer untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik
untuk pemeriksaan kesehatan dan pengelolaan faktor risiko penyakit kardiovaskular dengan seperti di rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah teman-teman masing-masing. Yang ketiga adalah program intervensi gizi. Dengan mengimplementasikan program intervensi gizi, dengan menargetkan kelompok yang berisiko tinggi, seperti orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung, untuk memberikan dukungan diet dan gaya hidup yang lebih baik. Cara yang keempat adalah kampanye anti rokok. Nah, kampanye anti rokok ini dengan melanjutkan dan memperkuat kampanye anti rokok untuk mengurangi prevalensi tadi angka-angkanya semakin meningkat 70 juta orang di Indonesia. Mayoritasnya tadi anak-anak muda, seperti orang yang merupakan tadi untuk merokok itu merupakan faktor utama dari penyakit kardiovaskular. Cara yang terakhir adalah kolaborasi multisektoral. Mendorong kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jantung, termasuk akses ke makanan sehat dan fasilitas olahraga. Slide yang berikut. Bagaimana sih pola makan atau diet jantung? Untuk diet jantung di sini, ini bagi orang-orang atau mungkin di sini teman-teman mempunyai keluarga yang sudah terkena penyakit jantung, boleh menerapkan pola makan ini. Slide berikut. Di sini ada bahan makan yang dianjurkan dan dihindari atau dibatasi. Yang pertama sumber karbohidrat. Yang dianjurkan itu seperti nasi tim, roti, mie, kentang, makaroni, tepung beras, terigu, sagu, gula pasir, gula merah, madu, dan sirup. Sedangkan untuk sumber karbohidrat yang dibatasi atau dihindari adalah makanan yang mengandung gas atau alkohol seperti ubi, tape, dan biskuit. Berikutnya adalah sumber protein hewani. Yang dianjurkan adalah daging sapi tanpa lemak ya teman-teman, ayam tanpa kulit, ikan, telur, susu rendah lemak. Yang dibatasi atau dihindari di sumber protein hewani adalah yang pertama, daging dan ayam berlemak. Yang kedua, daging yang diawetkan atau dikalengkan seperti kornet, nugget, sosis, hati, limpa, babat, otak, kepiting, kerang, keju, dan susu full cream. Untuk sumber protein nabati yang dianjurkan adalah kacang kedelai dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, dan kacang hijau. Makanan yang dibatasi atau dihindari adalah kacang-kacangan yang digoreng seperti kacang mente, kacang tanah, dan kacang Bogor. Untuk sayuran yang dianjurkan adalah sayuran yang tidak menimbulkan gas seperti bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada, dan toge. Sayuran yang dibatasi atau dihindari itu sayuran yang dapat menimbulkan gas seperti kol. Biasa nih yang ada di makanan lalapan, kol goreng itu harus dihindari ya. Sudah ada gas, tambah lagi dengan minyak yang digoreng. Yang kedua adalah kembang kol, yang ketiga lobak, yang keempat sawi, dan yang terakhir nangka muda. Untuk buah-buahan yang dianjurkan itu buah-buahan atau sari buah seperti jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, dan mangga. Untuk buah-buahan yang dibatasi atau dihindari, itu buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak, seperti durian, nangka, cempedak, dan nanas.
Untuk minumannya yang dianjurkan adalah teh encer, coklat, dan sirup. Yang dibatasi atau dihindari itu buahan yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak seperti durian, nangka, cempedak, dan nanas. Untuk minuman tadi itu kopi, teh kental, eh, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Untuk perbumbuan, apa saja sih perbumbuan yang dianjurkan? Itu semua bumbu selain bumbu yang tajam. Slide yang berikut. Fakta terkait makanan. Zat gizi atau komponen yang spesifik berhubungan dengan kesehatan jantung, seperti serat larut, khususnya beta-glukan. Beta-glukan memang dikenal memiliki manfaat dalam mencegah dan mengobati penyakit kardiovaskular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beta-glukan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung terutama stroke. Beta-glukan bekerja dengan cara mengikat kolesterol di usus kecil sehingga mencegah penyerapan kolesterol ke dalam aliran darah. Kolesterol yang terikat kemudian dikeluar melalui tubuh berupa tinja atau feses. Untuk beta-glukan ini seperti terdapat pada produk-produk oatmeal. Itu banyak sekali yang dijual berupa di Bagaimana sih pandangan topik ini ke depannya di masa depan terkait gizi dan penyakit jantung, intervensi diet untuk kesehatan kardiovaskular? Di dalam beberapa tahun mendatang, kita akan melihat peran gizi semakin penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit kardiovaskular. Penelitian yang terus berkembang menunjukkan bahwa intervensi diet berbasis bukti ilmiah akan menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Pola makan yang seimbang, rendah lemak jenuh, tinggi serat, dan kaya antioksidan akan semakin diprioritaskan dalam pedoman kesehatan. Selain itu, personalisasi diet berbasis profil genetik dan metabolik individu mungkin akan menjadi tren, memungkinkan kita untuk merancang strategis nutrisi yang lebih efektif. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengoptimalkan kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular secara lebih tepat dan holistik. Slide yang terakhir, di sini, makanan adalah investasi jangka panjang bagi tubuh. Apa yang kita makan hari ini tidak akan kita rasakan hari ini, tetapi akan kita rasakan beberapa tahun yang akan datang. Apa yang Anda makan hari ini menentukan kesehatan Anda di masa depan. Pilih dengan bijak karena setiap gigitan adalah langkah menuju hidup yang lebih sehat. Salam jantung sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Alia atas pemaparan materinya. Jika ada pertanyaan untuk Kakak Alia, bisa ditampung dulu dan ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Ibu Adet. Sekarang saya akan memaparkan atau membacakan CV dari pembicara kedua, yaitu Ibu Adet. Ibu Adet atau Bernadette Victoria menempuh pendidikan di Universitas Indonesia tahun 2021 sampai 2023 dan Institut Pertanian Bogor atau IPB pada tahun 2013 sampai 2017. Ibu Adet juga adalah seorang public health nutritionist yang
dan dengan pengalaman di bidang product development. Dan saat ini aktif mengajar di Universitas Santo Borromeus, serta menulis berbagai literatur yang terkait dengan gizi. Kepada Ibu Adet, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC Kak Teresa telah membacakan CV Ibu. Baik, jadi selamat sore menuju selamat siang menuju sore untuk semuanya ya. Mungkin sedang ada yang weekend tapi telah menyediakan waktunya untuk hadir mengikuti webinar series yang kedua terkait topiknya gizi dan penyakit jantung, intervensi untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kalia terkait ada peningkatan tren terkait penyakit jantung, baik secara global maupun secara Indonesia di lokal sendiri. Nah, telah dipaparkan juga apa sih yang mempengaruhi peningkatan kejadian penyakit jantung atau penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, salah satunya tadi telah ditekankan bahwa adanya pola makan yang tidak sehat. Begitu juga dengan aktivitas fisik yang kurang dan berbagai faktor risiko lainnya. Jadi untuk sesi Ibu pada siang hari ini, kita akan fokus pada pola makannya atau intervensi diet seperti apa yang dapat kita praktekkan atau terapkan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Oke, boleh next slide-nya? Oke, tadi sudah dipaparkan beberapa terkait pola makan yang tidak sehat. Nah, pola makan yang tidak sehat itu sebenarnya bisa kita breakdown lagi biar lebih jelas ya. Pola makan tidak sehat seperti apa sih yang berisiko memicu penyakit jantung? Nah, salah satunya tadi sudah juga disebutkan ya, makanan yang tinggi lemak jenuh maupun lemak trans. Nah, biasanya yang tinggi lemak jenuh dan tinggi lemak trans bisa didapatkan di makanan cepat saji. Jadi mungkin teman-teman yang merasa suka beli fast food boleh merefleksikan kira-kira apakah pola makannya bisa diubah atau mungkin butuh waktu untuk mengubah pola makan tersebut. Nah, selain makanan cepat saji, makanan olahan ya yang dikemasan ataupun di kaleng, kemudian margarin, goreng-gorengan, lalu ada daging merah, terus bakery product atau roti dan kue-kuean. Itu merupakan kelompok makanan yang bisa dikatakan sebagai makanan dengan tinggi. Kemudian pola makan yang kedua yaitu pola makan dengan kandungan gula berlebih. Artinya bisa kita dapatkan baik dalam bentuk minuman maupun makanan. Nah, minuman sekarang sudah banyak ya yang mudah didapatkan, misalnya kita beli di supermarket dan biasanya itu tinggi gula. Begitu juga dengan permen dan makanan penutup berbagai macam bentuk dessert, baik kue ataupun puding dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, pola makan yang asupan garamnya tinggi. Artinya biasanya kalau kita lihat nutrition fact atau informasi nilai gizi di belakang makanan, di label pangannya bisa kita lihat bahwa sodiumnya tinggi. Nah, makanan-makanan seperti apa yang biasanya tinggi garam? Pastinya makanan olahan, kemudian makanan cepat saji juga termasuk, dan juga daging yang di dalam kemasan, baik bentuknya sosis, kornet, bakso, dan yang lainnya. Kemudian pola makan berisiko yang keempat yaitu jika kita kurang asupan serat. Nah, biasanya kurang asupan serat ini berarti mengindikasikan bahwa kita tuh kurang makan sayur, buah, dan juga biji-bijian utuh atau biasanya disebut dengan whole grains. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, terkait tadi lemak jenuh dan lemak trans. Kenapa sih mereka itu merupakan salah satu pola makanan yang memiliki risiko terhadap masalah kesehatan kepala dan dapat meningkatkan produksi kolesterol LDL di dalam hati. Nah, biasa kenal LDL ini sebagai bad kolesterol. Nah, lemak trans selain meningkatkan produksi dari LDL itu sendiri, dia juga menurunkan kadar HDL, di mana HDL ini kita kenal sebagai good cholesterol. Nah, jadi ketika
adanya akumulasi kolesterol LDL yang cukup banyak di dalam peredaran darah, dia akan menempel di dinding arteri dan nanti akan membentuk suatu plak seperti yang digambar yang bisa teman-teman lihat ya di slide, bahwa yang kuning-kuning itu adalah penumpukan atau plak dari si kolesterol LDL. Nah, nantinya dia akan mempersempit arteri, jadinya peredaran darah kita terhambat, jadinya kurang lancar dan lama-kelamaan bisa menyebabkan aterosklerosis jika lama-kelamaan dia mengeras plaknya. Oke, next. Lalu tadi telah disebutkan bahwa selain lemak trans, lemak jenuh yang tinggi, pola makan dengan kandungan gula berlebih juga mempengaruhi kesehatan kardiovaskular. Kenapa? Karena gula yang berlebih ini dapat mempengaruhi disfungsi pada metabolisme baik karbohidrat maupun lipid. Nantinya dapat meningkatkan risiko masalah penyakit metabolik. Nah, secara tidak langsung, gula juga sebenarnya kalau dikonsumsi dalam waktu yang cukup panjang dengan jumlah yang banyak, akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh, disimpan di jaringan adiposa, dan lama-kelamaan akan mempengaruhi obesitas. Nah, kelebihan berat badan tersebut nantinya akan memicu disfungsi metabolik, seperti mungkin nanti terjadi peningkatan trigliserida, lalu terjadi resistensi insulin, kemudian adanya peningkatan penyakit resiko kardiovaskular lainnya. Oke, next. Kemudian tidak hanya gula yang berbahaya terhadap kardiovaskular kita, tetapi garam yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular. Kenapa? Karena jika kita mengkonsumsi natrium dalam jumlah yang cukup banyak, dia akan meningkatkan retensi cairan dalam tubuh kita, sehingga volume darah jadi semakin banyak dan membuat kerja jantung semakin berat. Akhirnya dapat menyebabkan hipertensi dan meningkatkan risiko serangan jantung maupun stroke. Jadi, tadi sudah disebutkan juga oleh pembicara pertama, kita harus membatasi konsumsi GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, garam itu biasanya tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Kalau kurang boleh malah lebih bagus. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Oke. Apa sih yang menyebabkan kita rentan terhadap masalah-masalah atau penyakit kardiovaskular? Yaitu makanan yang kurang asupan serat. Sebelumnya. Oke, makanan yang kurang asupan serat itu membuat kolesterol di dalam darah kita semakin banyak. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa salah satu serat pangan yang larut air, yaitu beta-glukan, bisa menurunkan kadar kolesterol. Dengan cara apa? Mengikat kolesterol di usus feses. Nah, jika kalian kurang makan serat, baik dari sayur maupun buah-buahan, maka dapat menyebabkan peningkatan kadar LDL di dalam tubuh. Maka dari itu, lebih baik kita mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup. Oke, tadi sudah dibahas ya terkait pola makan seperti apa sih yang berdampak pada kesehatan kardiovaskular kita. Nah, sekarang dari segi komponen makanan yang memiliki efek protektif, artinya berarti dia memiliki efek pembuluh darah kita. Nah, yang pertama itu ada koenzim Q10 atau sering disingkat sebagai CoQ10. Nah, dia berfungsi dalam meningkatkan produksi ATP di sel otot jantung, lalu bisa memiliki efek antioksidan yang cukup kuat. Kemudian fungsinya dapat memperbaiki fungsi dari endotel, lalu dapat meningkatkan profil lipid darah. Nah, sumbernya biasanya dari apa saja? Dari ikan berlemak, contohnya tuna,
makarel ya, atau mungkin sardennya tapi jangan yang kaleng, pastinya kalau bisa yang segar. Nah, itu adalah sumber-sumber makanan yang mengandung CoQ10. Oke. Selanjutnya, komponen yang kedua ada omega 3. Nah, omega 3 ini memiliki fungsi dalam menurunkan tingkat marker inflamasi. Kemudian dia bisa meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, lalu menurunkan kadar trigliserida dan tekanan darah, lalu bisa menurunkan atau mengurangi kejadian agregasi platelet, artinya mengurangi kecenderungan untuk menggumpal. Nah, biasanya omega 3 ini ada di mana saja, bisa ditemukan di minyak ikan, atau di alga laut, di flaxseed, maupun sampai chia seed. Oke, selanjutnya. Oke, komponen yang ketiga ada sitosterol. Nah, sitosterol ini merupakan sterol nabati, berarti ditemukan dalam tumbuhan. Dia bentuknya menyerupai kolesterol, tapi dia memiliki manfaat untuk menurunkan kadar dari kolesterol LDL. Nah, fungsinya pastinya memperbaiki profil lipid karena dia nantinya bisa menurunkan kadar LDL dalam tubuh kita. Lalu dia memiliki efek antioksidan. Nah, biasanya ditemukan di mana sitosterol karena dia merupakan tadi sterol nabati, berarti dapat kita temukan ketika kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, minyak sayur, kacang, maupun polong-polongan. Nah, komponen yang keempat itu ada vitamin E. Nah, vitamin E sudah familiar untuk semua teman-teman ya biasanya ya, apalagi khususnya anak gizi, dia merupakan antioksidan. Jadi pastinya berfungsi radikal bebas. Kemudian dia bisa mengurangi agregasi platelet atau tadi penggumpalan. Nah, sumbernya dari mana saja? Sumber makanan yang mengandung vitamin E itu biasanya minyak sayur sampai kacang-kacangan. Lalu yang terakhir dari komponen makanan yang memiliki efek perlindungan terhadap jantung dan kardiovaskular. Nah, polifenol ini memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan darah, kemudian memperbaiki profil lipid, dan biasanya bisa kita temukan dalam buah-buahan, terus minyak sayur atau minyak nabati. Next slide. Oke, tadi sudah disebutkan beberapa komponen yang ada di dalam makanan yang sekiranya memiliki efek protektif terhadap kesehatan jantung dan juga kardiovaskular. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira diet apa yang bisa kita terapkan untuk mencegah, menghindari dari penyakit-penyakit kardiovaskular? Nah, menurut penelitian terbaru, Lu et al. Tahun 2024, dia mengumpulkan beberapa jenis diet yang dapat diklaim sebagai diet yang baik untuk menjaga atau mencegah kita dari penyakit kardiovaskular. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu Mediterranean diet, kemudian yang kedua itu DASH diet atau dietary approach to stop hypertension, lalu yang ketiga ini low carbohydrate diet. Ketiga diet ini yang cukup common digunakan untuk melindungi diri kita biasanya dari masalah-masalah penyakit kardiovaskular. Oke, boleh next. Kita akan bahas yang pertama, Mediterranean diet. Jadi sebenarnya nanti di series selanjutnya, di pertemuan volume yang selanjutnya dari webinar CPD ini akan ada pembahasan khusus mengenai Mediterranean diet. Tapi untuk saat ini, paling tidak kalian semua peserta dapat tahu kurang lebihnya bahwa Mediterranean diet itu sebenarnya pola makan yang lebih menekankan konsumsi buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, jadi
makanan tersebut yang paling banyak di Mediterranean diet. Kemudian sumber utama protein, jika mengkonsumsi protein adalah biasanya daging putih ataupun protein hewani dari laut seperti ikan maupun seafood. Nah, kemudian untuk sumber utama lemaknya mereka yang menggunakan atau menerapkan Mediterranean diet biasanya mendapatkan lemak dari minyak zaitun sekaligus dari tadi ikan-ikanan laut. Oke, next. Oke, banyak diterapkan bahkan di Indonesia ya untuk intervensi penyakit kardiovaskular baik pencegahan maupun bagi yang sudah mengalami sakit. Nah, biasanya DASH diet ini memiliki beberapa guidance. Yang pertama, dia itu menekankan pada konsumsi sayur dan buah-buahan. Seberapa banyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang harus dikonsumsi jika menerapkan DASH diet? Nah, itu sebanyak 4 sampai 5 porsi per hari untuk sayur dan juga untuk buah masing-masing, jadi 4 sampai 5 porsi per hari. Kemudian prinsip yang kedua itu kita harus lebih memilih makanan whole grain dibandingkan dengan refined grains. Maksudnya apa? Berarti kita harus lebih banyak mengkonsumsi makanan biji-bijian utuh seperti beras merah dibandingkan dengan beras putih. Jadi coba mulai ganti nasi putih dengan nasi merah. Lalu bisa juga misalnya biasanya makan roti putih. Nah, kita mulai ganti. Untuk kakak dan teman-teman, mohon ditunggu sebentar karena sedang ada terima kasih. Gimana nih teman-teman? Masih semangat nggak untuk ngelanjutin webinarnya? Materinya menarik gak sih? Jadi kita lebih tahu tentang kardiovaskular itu gimana. Oke, sudah terlihat jelas belum ya video Ibu? Tes, suara Ibu sudah jelas? Jelas Ibu? Oke. Sorry tadi keluar, kita lanjutin ya, berarti terkait DASH diet.
Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi tadi sudah ada 3 prinsip yang pertama, sekarang prinsip yang keempat adalah memilih sumber protein yang sehat. Berarti mengutamakan protein nabati, lalu jika memang mengkonsumsi protein hewani, lebih mengutamakan ikan dan sumber hewani dari laut lainnya. Jika memang mengkonsumsi susu, lebih baik mengkonsumsi susu yang rendah lemak dan juga bebas lemak. Dan yang terakhir, jika memang mau mengkonsumsi daging-dagingan ya, baik daging merah maupun daging putih, itu pilihlah bagian yang rendah lemak. Seperti mungkin kalau ayam, pilihlah bagian dada. Gitu. Lalu yang kelima prinsipnya yaitu membatasi penggunaan tropical oil. Biasanya ini minyak kelapa sawit. Nah, itu kalau bisa dibatasi. Nah, keluhannya biasanya terlalu mahal, Bu. Kalau misalnya minyak sayur seperti minyak zaitun, soybean oil, itu terlalu mahal. Memang harganya lebih mahal. Berarti kalau misalnya kita belum bisa menggunakan minyak-minyak nabati seperti tadi ya, minyak zaitun ataupun soybean oil, mungkin kita bisa mengganti cara pengolahannya lebih banyak direbus, mungkin ya dikukus, jadi dikurangi penggunaan minyak yang digoreng-goreng. Oke, lanjut prinsip yang keenam, konsumsi makanan yang kaya akan potasium, kalsium, magnesium, dan serat. Biasanya kita temukan di buah-buahan, sayur ya. Dan boleh naik selanjutnya. Yang ketujuh, kurangi makanan olahan dengan kandungan tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Tadi sudah disebutkan juga, dan biasanya ini ada di makanan. Berarti makanan yang sudah melalui proses pabrikan ya, biasanya dia sudah ada tambahan baik pengawet, pewarna maupun perasa. Nah, kemudian pilihlah makanan yang rendah garam dan gunakan sedikit garam ketika mempersiapkan makanan. Nah, biasanya dibatasi natriumnya itu hanya boleh maksimum banget 2.300 mg. Jadi bagi yang mau menganut atau mau menerapkan DASH diet ini, batasilah sodium atau natrium kalian sebanyak 2.300 mg. Nah, itu baru setara dengan 1 sendok teh garam. Cara lainnya untuk menyiasati asupan garam itu bisa kita melakukan penambahan garam kalau misalnya kita masak sendiri ya, di akhir. Jadi ketika baru mau makan, baru kita tambahkan gitu. Jadi kalau misalnya dimasukkan ketika kalian memasak itu biasanya tergolong uncontrol penambahan garamnya. Jadi lebih baik teman-teman menambahkan garam ketika memang ingin makan. Oke, next selanjutnya. Ini diet yang terakhir yang cukup common diterapkan bagi yang ingin memperbaiki atau mungkin mencegah penyakit kardiovaskular ada. Nah, ciri-cirinya pasti karbohidratnya sangat dibatasi atau restricted. Nah, diutamakan konsumsinya tinggi di protein dan juga lemak, serta banyak konsumsi sayuran. Nah, manfaatnya apa? Pastinya dia bisa menurunkan berat badan dan juga IMT, lingkar perut, tekanan darah, trigliserida plasma, dan juga dapat meningkatkan kadar HDL. Tapi kelemahannya adalah ini belum tentu bisa diterapkan untuk jangka panjang. Jadi, jika teman-teman memang tertarik untuk menerapkan low carb diet, harus melalui pengawasan ahli gizi dan biasanya tidak boleh diterapkan untuk jangka waktu yang terlalu lama. Oke, next slide. Nah, ini jadi ada hubungannya ya, bahwa kalau teman-teman menerapkan pola makan yang sehat, yang tadi ya yang sudah disebutkan, tinggi buah, tinggi sayur, mengutamakan lemak nabati atau lemak tidak jenuh, nah dan juga proteinnya dari ikan dan protein hewani laut, biasanya nanti akan dapat memperbaiki fungsi endotel vaskular teman-teman semua, lalu bisa memperbaiki metabolisme lipid, lalu memperbaiki lingkungan mikrobiota khusus, dan juga bisa mengaktifasi menghasilkan efek antioksidan dan bisa mendukung penuaan yang sehat. Artinya healthy aging, bukan penuaan dini. Oke, boleh next.
Nah, menurut American Heart Association, mereka mengeluarkan suatu guidance ya terkait pola makan yang dapat memperbaiki kondisi kesehatan kardiovaskular kita. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa intinya ada dua hal yang perlu ditekankan, yaitu lebih banyak mengkonsumsi kelompok yang di sebelah kiri, lalu coba kurangi yang ada di kelompok sebelah kanan. Artinya kita harus mulai memfokuskan diri untuk makan lebih banyak buah, sayur, lalu biji-bijian utuh, kemudian konsumsi protein yang sehat ya, tadi yang dari ikan, mungkin dari kacang-kacangan, polong-polongan, dan juga sebisa mungkin menggunakan minyak sayur atau minyak nabati seperti soybean oil, canola oil, ataupun olive oil. Nah, apa yang harus dibatasi? Ditekankan untuk mengurangi konsumsi minuman, makanan yang menggunakan tambahan gula berlebih. Apalagi yang kalau misalnya ya satu box minuman aja sampai 20 gram ke atas. Nah, itu kalau bisa sudah mulai teman-teman kurangi karena terlalu tinggi kadar gulanya. Lalu ultra processed food, baik keripik, ciki, maupun apapun makanan yang bisa teman-teman dengan mudah dapatkan, itu kalau bisa mulai dikurangi. Kalau nggak bisa untuk tidak makan sama sekali, mungkin bisa perlahan-lahan ya dikurangi dulu. Lalu ada proses meat seperti kornet, sosis. Nah, itu teman-teman bisa coba ganti dengan yang lebih alami. Jadi olah sendiri mungkin ya, beli daging segar, terus teman-teman rebus, atau teman-teman olah dengan menu yang teman-teman sukai. Nah, kemudian batasi makanan yang tinggi garam, lalu kurangi kalau bisa tidak sama sekali, bahkan ya minum alkohol, dan batasi penggunaan tadi minyak tropical seperti minyak kelapa sawit, dan yang lainnya. Oke, next slide. Nah, jadi kesimpulannya secara individu, jika teman-teman ingin mendapatkan kesehatan yang paripurna ya, khususnya tercegah dari berbagai macam penyakit kardiovaskular, teman-teman harus bisa menerapkan pola makan yang sehat. Mungkin bisa pilih diet DASH ya, atau mungkin Mediterranean diet. Nah, tapinya juga harus disertai dengan aktivitas fisik dan mulai berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Nah, keempat hal tersebut harapannya bisa membantu teman-teman untuk mengurangi, teman-teman dari terkena penyakit kardiovaskular di masa mendatang. Oke, lanjut. Oke, ini reference yang digunakan untuk slide presentasi pada sore hari ini. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut, bisa silakan dibaca dan dicek. Oke, dari Ibu sekian untuk presentasi mengenai intervensi diet menjaga kesehatan kardiovaskular. Mungkin untuk saat ini bisa Ibu ambil alih dulu terkait sesi tanya jawab. Oke, boleh bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung diajukan di kolom chat atau bisa raise hand, nanti dinyalakan audionya. Teman-teman, siapa yang mau bertanya, boleh bertanya secara langsung atau raise hand, atau juga menuliskan pertanyaan di room chat.
Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Yuk, ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaannya dari di room chat. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firza dari S1 Ilmu Gizi. Izin bertanya, bagaimana regulasi metabolisme lipid dipengaruhi oleh kombinasi antara asupan protein hewani dan protein nabati? Ini untuk Ibu Adet ya. Baik, Ibu Adet. Oke, baik. Terima kasih Tirza untuk pertanyaannya tadi terkait apa hubungannya jenis protein baik hewani maupun nabati terkait kadar lipid mungkin ya metabolisme lipid. Oke, jadi protein hewani itu kalau kita bandingkan dengan protein nabati memang lebih banyak kandungan lemak jenuhnya. Jadi kalau misalnya lemak jenuhnya lebih tinggi, otomatis dia akan lebih tinggi juga kadar kolesterol LDL-nya. Dan nantinya pastinya akan berdampak pada risiko penyakit kardiovaskular. Sedangkan kalau protein nabati kecenderungannya dia pasti kadar lemak jenuhnya lebih rendah dan juga ada serat yang tadi jadinya serat itu membantu mengetrap atau mengikat si kadar kolesterol LDL-nya sehingga dia itu malah membantu proses pengeluaran kolesterol apalagi LDL ya dari dalam tubuh kita. Sehingga kenapa protein itu jenisnya menjadi penting untuk kita pertimbangkan karena tersebut kaitannya dengan kandungan lemak jenuhnya supaya kita bisa membatasi kadar LDL di dalam pembuluh darah ataupun dalam tubuh kita sendiri. Jadi lebih baik kita fokus pada pemilihan protein nabati. Jika memang memungkinkan, mungkin presentasenya kita sudah mulai coba lebih banyak protein nabati dibandingkan protein hewani. Jika memang mau memilih protein hewani, kalau bisa yang tadi ya, yang sumbernya dari hewan-hewanan laut seperti ikan,
dan yang lainnya. Seperti itu, Tirza, apakah sekiranya dapat membantu penjelasan dari Ibu? Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Oke, jadi perlu ditekankan ya teman-teman bahwa protein itu jika memang kita ingin menjaga kardiovaskular kita tetap sehat, utamakanlah yang kandungannya lebih banyak serat maupun lemak baik atau lemak tidak jenuh. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Kakak Falah tadi resen, Bu. Untuk Kakak Falah boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya sudah mengirim pertanyaan di kolom chat, Kak. Baik. Oke, baik. Pertanyaan dari Fala seputar gejala dari penyakit kardiovaskular ya, Fala ya. Ya, benar sekali, Bu. Oke, baik. Ya, biasanya gejala dari penyakit kardiovaskular itu dapat bervariasi. Mungkin yang paling umum sudah mulai merasakan ada nyeri dada. Biasanya ada rasa sakit di bagian dada atau sesak, dan itu bisa jadi mungkin ada problem dengan jantungnya. Lalu kesulitan bernafas, dan mungkin kelelahan yang tidak biasa. Artinya mungkin aktivitas sehari-hariannya tuh tidak terlalu banyak, tapi kok Fala merasakan kelelahan yang luar biasa, padahal nggak olahraga, nggak angkat beban. Nah, itu bisa menjadi juga salah satu gejala dari adanya penyakit kardiovaskular. Selain itu, bisa juga misalnya detak jantungnya terlalu cepat atau tidak teratur. Nah, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah pada kardiovaskular. Dan yang terakhir mungkin kalau sudah parah bisa jadi ada pembengkakan baik di kaki maupun di tungkai bagian bawah lainnya atau di perut. Nah, itu berarti mengindikasi adanya gangguan terhadap jantung. Kaitannya mungkin juga bisa ya ke hipertensi atau ke tekanan darahnya. Seperti itu, Falah. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa berkonsultasi dengan tenaga medis juga ya yang memang bisa mendiagnosis penyakit kardiovaskular tersebut. Oke, dari Ibu itu Fala apakah sudah cukup terjawab? Baik, terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya sudah kurang dari 1 menit untuk sesi tanya jawab. Ibu akhiri, Ibu tutup untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Sebelum Ibu kembalikan ke Katere selaku MC, Ibu mau tutup dengan pantun. Oke, di pagi hari sarapan buah. Jangan lupa sayur di piring. Jaga jantung agar tak runtuh, hidup sehat membuat hati kita berkilau. Walaupun rimanya nggak pas, ya mohon maaf ya, karena Ibu bukan tukang buat pantun. Terima kasih telah mendengarkan presentasi baik dari pembicara 1 dan pembicara 2. Ibu kembalikan ke Kater. Baik, terima kasih Bu Adet atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman dan tadi Bu Adet yang sudah menjawab dan bertanya ya. Sekarang kita akan melaksanakan proses. Pada kakak panitia boleh mengirimkan link prosesnya di room chat. Silakan teman-teman mengisi prosesnya. Kami akan memberikan waktu 5 menit. Dimana juga materi kita, webinar kita pada hari ini, hari kedua ya. Makin seru temanya. Semoga materi webinar kita pada hari ini bermanfaat ya untuk kakak dan teman-teman. Nah, sekarang saya mau merangkum nih isi materi dari kedua pembicara kita, yaitu Kakak Alia dan Ibu Aden. Nah, resiko penyakit jantung disertai hipertensi. Hubungan antara pola makan dan resiko penyakit jantung serta intervensi diet yang dapat mendukung kesehatan kardiovaskular, pola makan yang beresiko seperti konsumsi lemak jenuh, lemak trans, gula, garam yang berlebihan, serta rendahnya asupan serat berkontribusi nih
kontribusinya sangat besar terhadap peningkatan resiko penyakit jantung. Lemak jenuh meningkatkan kolesterol LDL yang memicu aterosklerosis, sementara garam berlebih meningkatkan resiko hipertensi pada pasien. Nah, sebaiknya nutrisi pelindungan jantung seperti koenzim Q10 dan omega 3 serta vitamin E dan polifenol yang ditemukan pada ikan, kacang-kacangan, sayur-sayuran membantu menjaga kesehatan jantung. Tadi ada diet Mediterranean dan diet DAS ya, yang merupakan pola makan yang dianjurkan untuk mengurangi resiko kardiovaskular. Nah, setelah ini saya serahkan kepada Ketua Pelaksana kita, yaitu Kanovian, untuk memberikan pengumuman. Pada Kanovian, dipersilakan. Novian masih di mute ya suaranya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga pembicara 1 dan pembicara 2, juga teman-teman, Bapak, Ibu yang telah menghadiri acara webinar hari ini. Jadi untuk acara webinar kami akan dilaksanakan lagi minggu depan, hari Sabtu, pukul 10 sampai jam 12 siang. Untuk teman-teman yang merasa tertarik ingin mendaftar, bisa mendaftar lagi ya. Ditunggu